151 tepat di depan mata kita. Dosa-dosaku. Beraninya kau menerobos masuk ke area milik air terjun Sageku dan membicarakan dosa-dosaku. Teriak Slayer sambil melotot ke arah Wang Qiang. Memangnya kenapa kalau dia salah satu dari 5 jenderal besar Crosshaven? Di mata Slayer, gelar seperti itu tidak ada artinya di hadapannya. Sepertinya dia masih ingin berpura-pura tidak tahu tentang tindakannya. Baiklah, itu tidak masalah bagiku. Mungkin masih ada sedikit belas kasihan jika kau mengatakan yang sebenarnya, tapi... Oh, siapa yang aku bohongi? Tidak ada ruang untuk belas kasihan sejak awal. Kau akan tahu harga yang mahal untuk membuat musuh dengan Crosshavenku. Zhang Jie berkata sambil mengarahkan tombaknya ke arah Slayer. Zhang Jie. Awalnya Slayer tidak menyadari kehadiran Zhang Jie, tetapi dapat dipastikan bahwa dia adalah seseorang yang tidak ingin Slayer temui saat ini. Hal terakhir yang diharapkan Slayer adalah kedatangan anggota tingkat atas lainnya dari Crosshaven ke sini. Ini akan semakin memperumit keadaan karena itu berarti Crosshaven telah mengirim lebih banyak pemain ke sini daripada yang diantisipasinya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak tahu kalau Crosshaven dipenuhi oleh sekelompok sampah yang tidak terhormat. Slayer berbicara untuk mencoba dan mengulur waktu guna mencari tahu bagaimana menangani situasi ini. Karena gelombang ke-7 telah dimulai, pasukan utama Sage Falls disebar untuk menutupi lebih banyak wilayah dan mendapatkan lebih banyak poin. Oleh karena itu, kecuali mereka menemukan cara untuk berkumpul kembali, mereka akan diserbu dan dikalahkan dengan relatif mudah. Akan tetapi, bahkan jika mereka dapat berkumpul kembali, peluangnya tidak berpihak kepada mereka. Satu hal yang tidak dipahami Slayer adalah bagaimana hal ini bisa terjadi. Ia tidak pernah membuat marah guild manapun selain Hyper Symphony. Sedangkan untuk Crosshaven, meskipun mereka adalah sekutu Hyper Symphony untuk acara ini, dia tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar membantu mereka. Namun, yang benar-benar mengganggunya adalah bahwa Blue Oasis yang seharusnya melawan Crosshaven malah membantu mereka dalam penyerangan terhadap guild Sage Falls miliknya. Lebih jauh lagi, Hollow Tempo yang sama sekali tidak memiliki kontak dengannya memutuskan untuk ikut serta dalam serangan itu juga. Sampah yang tidak terhormat. Wang Qiang menatap dingin ke arah Slayer. Berani-beraninya dia menyebut Crosshaven sampah yang tidak terhormat setelah semua yang telah dia lakukan. Kulitmu benar-benar tebal tanpa tanding, Slayer. Cukup bicaranya, kau dan Sage Fallsmu akan binasa di sini. Kata Zhang Jie sambil menyerang langsung ke arah Slayer. Jika kau pikir Sage Fallsku begitu mudah diatasi, maka kau salah besar. Slayer menanggapi dengan nada marah saat ia terlibat dalam pertarungan dengan Zhang Jie. Akan tetapi, jelas sekali bahwa meskipun Slayer adalah pemain dengan keterampilan tingkat atas, Zhang Jie berada di level yang berbeda jika dibandingkan. Tombak Zhang Jie menari-nari di udara dengan kecepatan tinggi, menyebabkan bayangan ujung tombak terbentuk. 3 serangan menghantam tubuh Slayer dan membuatnya terpental ke belakang. Zhang Jie melebarkan kakinya dan berdiri tegap saat tombaknya diarahkan ke Slayer. "Bos! Lindungi bos!" teriak salah satu pemain Sage Falls di dekatnya. Tak lama kemudian, sekelompok pemain Sage Falls bergegas mendekat, tetapi mereka dicegat oleh Wang Qiang dan beberapa anggota Crosshaven lainnya. "Kami akan menghiburmu," Wang Qiang berkata sambil mengacungkan pedangnya dan kemudian mendorong maju dengan bahunya sambil menendang dengan kaki belakangnya. Perisainya menghantam salah satu tubuh lawannya dan mendorong mereka mundur jauh. Pembantaian sepihak terjadi karena 4 guild teratas terlalu tangguh untuk ditangani Sage Falls sendirian. Beberapa saat kemudian, satu-satunya anggota Sage Falls yang tersisa adalah Slayer sendiri. Meskipun guild papan atas lainnya tidak repot-repot mengejar mereka yang melarikan diri, Hollow Tempo sangat kejam. Mereka mengejar setiap pemain dari Sage Falls yang mencoba melarikan diri dan memastikan mereka menemui ajal dengan cepat. Berpegangan erat. Zhang Jie masih berhadapan dengan Slayer, tetapi, itu bahkan tidak bisa disebut pertarungan saat ini. Zhang Jie sedang mempermainkan Slayer yang telah lama dibutakan oleh amarah murni. Bahkan, dia bahkan gagal menyadari bahwa dia adalah anggota terakhir Sage Falls yang tersisa di area ini. "Zhang Jie, kita harus segera kembali sebelum pemimpin serikat kita khawatir. Selesaikan pertarungan ini," kata Wang Qiang. "Kau tidak menyenangkan, Wang Qiang." Zhang Jie menangkis serangan kejam dan tidak bijaksana dari Slayer saat tombaknya menebas lehernya dengan telak.
Kalian semua akan membayar. Kalian semua, kata Slayer tepat sebelum tubuhnya jatuh dan menghilang. Dari nada suaranya, dapat diketahui bahwa yang ada di benaknya hanyalah kebencian. Jauh di dalam hatinya, Slayer sudah merencanakan balas dendamnya. Setelah Slayer tereliminasi, semua orang bertemu untuk membahas beberapa hal. Apakah ada yang melihat Reaper? Kata Dark Sufis dengan sedikit amarah dalam suaranya. Meskipun dia merasa sedikit lebih baik setelah menghabisi begitu banyak anggota Serikat Sage Falls, dia tidak berhasil menemukan pelaku utama yang ingin dia tangkap, Reaper. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang melihat Reaper selama percakapan itu. Mungkin saja Reaper masih pergi dan mengerjakan tugas lain. Dia tidak akan bersembunyi dari kita dengan mudah. Hollow Tempo, kita pergi. Kata Dark Sufis tanpa repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Wang Qiang menggelengkan kepalanya saat melihat Dark Sufis dan anggota Hollow Tempo pergi. Aku bisa mengerti kemarahannya, tetapi jika dia melawan Reaper dengan kondisi pikirannya saat ini, maka berdasarkan rumor yang kudengar, peluangnya untuk menang sangat rendah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, Jenderal Wang Qiang, dan juga Crosshaven karena telah datang membantu kami di saat dibutuhkan. Senang melihat anggota Blue Oasis juga, Kapten Niflheim, Kapten Minus. Wang Ping berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Kita akan kembali ke sektor kita. Masih ada sedikit waktu sebelum gelombang ketujuh berakhir, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Wang Ping mengucapkan selamat tinggal dengan sopan sebelum dia dan anggota Hyper Symphony kembali ke sektor mereka. Saya mendengar rumor tentang Anda, Jenderal Wang Qiang. Namun, tampaknya rumor tersebut tidak adil bagi Anda. Setelah apa yang terjadi, saya tidak akan menyalahkan Anda karena menuding Blue Oasis milik saya, kata Niflheim. Kesopanan tidak cocok untukmu, Kapten Niflheim. Wang Qiang bercanda yang membuat Niflheim tertawa menanggapinya. Sesungguhnya, kesopanan adalah sesuatu yang belum pernah aku praktikkan, kata Niflheim. Setelah mengobrol sebentar, Wang Qiang dan Zhang mengucapkan selamat tinggal kepada Niflheim dan Minus sebelum menuju ke sektor Crosshaven. Seperti yang dikatakan Wang Ping, mereka tidak punya banyak waktu sebelum acara berakhir sehingga mereka harus memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya. Laporkan, kata Vault begitu Minerva muncul di hadapannya. Pada akhirnya, Hollow Tempo dan Hyper Symphony mengalami kerusakan yang sangat parah. Butuh waktu yang lama sebelum mereka pulih. Namun, Sage Falls menerima pukulan yang paling besar dan hancur total. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Crosshaven dan Blue Oasis sama-sama mengalami sedikit korban, sesuai rencana. Kata Minerva. Ahahaha, bagus, sangat bagus. Kau telah melakukannya dengan baik, Minerva. Dengan ini, kita dapat menggunakan keuntungan dari acara ini untuk memperkuat posisi kita sebagai salah satu dari 10 guild teratas dalam RML. Tentu saja, kau juga telah melakukannya dengan baik, Reaper. Vault berkata sambil melihat ke arah Reaper yang berdiri tidak terlalu jauh di belakang Minerva. Reaper tidak menanggapi dan hanya berdiri diam di sana, namun, tidak seperti kebanyakan yang lain, Vault tidak marah dan menyerang tetapi cukup tenang tentang hal itu. Karena kalian semua sudah bebas, tugas kalian selanjutnya adalah menyelidiki dan menemukan apoteker yang membuat pil 5 siklus. Setelah kalian menemukan mereka, bawa mereka kepadaku dengan paksa jika perlu. Aku punya tawaran yang tidak akan bisa mereka tolak. Kata Vault sambil menyeringai lebar. Gelombang ketujuh hampir berakhir saat Izroth dan kelompoknya berhasil mengisi Fast Cell of the Endless One sekitar 40%. Meskipun monster-monster itu bekerja secara berkelompok, Izroth dan kelompoknya masih mampu mengatasinya tanpa banyak kesulitan. Namun, bukan itu saja yang terjadi selama gelombang ketujuh. Izroth berhasil naik level sekali lagi dan sekarang berada di level 28. Dengan ini, ia tidak hanya memperoleh 3 poin stat tambahan dan 1 poin keterampilan, tetapi Soul Essence-nya meningkat sekali lagi ke level 14. Izroth menyimpulkan bahwa setiap 2 level yang diperolehnya, level sifat esensi jiwanya akan meningkat 1. Namun, bagian yang aneh adalah generasi esensinya tampaknya masih terhenti di angka 1 per menit. Namun sisi baiknya adalah aliran esensinya naik 0,5% lagi, sehingga bonus stat naik 7%. Tidak ada kejutan lain selama gelombang ketujuh,
karena berakhir tanpa masalah bagi Izroth dan kelompoknya. Beberapa gelombang berikutnya juga berlalu tanpa masalah. Monster dari gelombang ke-8 memiliki level rata-rata 25-26, sedangkan monster dari gelombang ke-9 memiliki level rata-rata 27-28. Faktanya, keadaan menjadi sangat sulit selama gelombang ke-9 sehingga meriam ajaib di atas gerbang Amaharpe akhirnya digunakan. Sedangkan untuk pemain kasual, jumlahnya sudah tidak banyak lagi dan mayoritas pemain yang tersisa adalah para pemain dari guild papan atas atau guild besar. Sayangnya, Izroth dan kelompoknya hanya berhadapan dengan satu monster boss event normal lainnya karena tidak ada yang datang ke area mereka. Hal yang paling aneh adalah Fast Cell of the Endless One tertahan di angka 99/100. Tidak peduli berapa banyak monster yang mereka kalahkan, Fast Cell itu tidak akan bergerak lebih jauh. Izroth telah mencapai level 30 dan ada beberapa keuntungan yang berhasil ia peroleh berkat peristiwa ini. Namun, gelombang ke-9 baru saja berakhir dan mereka segera mendekati gelombang ke-10. Jika mereka tidak segera menemukan jawabannya, maka mereka akan terjebak di sini dan semua usaha mereka akan sia-sia. Mengapa kita tidak bisa mengambil langkah terakhir? Ziyi mengerutkan kening sambil berbicara dengan nada kesal. Dia mencoba memikirkan solusi yang berbeda tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Kita pasti telah mengabaikan sesuatu yang penting. Jika tidak, wadah sang abadi seharusnya sudah terisi. Pertanyaannya adalah, apa yang kita abaikan? Kata Luna. Ada kemungkinan bahwa serangan terakhir membutuhkan sesuatu yang spesifik. Lagi pula, kita harus mengalahkan Brooding Behemoth Basbus hanya untuk mendapatkan Fast Cell of the Endless One. Oleh karena itu, tidak terlalu liar untuk berpikir bahwa kita membutuhkan satu item terakhir untuk memuaskan rasa laparnya. Valentine menjelaskan. Izroth menatap kristal bercahaya di tangannya. Kristal itu berdenyut seolah-olah itu adalah makhluk hidup dan cahaya itu adalah detak jantungnya. Kita kehabisan waktu. Jika kita tidak dapat menemukan jawabannya pada gelombang ke-10, maka kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya sama sekali. Izroth mengembalikan kristal itu ke inventarisnya sambil menatap hutan oak yang menjulang tinggi di kejauhan. Ia segera menyipitkan matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah, mungkin saja bagian terakhirnya sudah ada di depan mata kita selama ini, kata Izroth. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Di depan mata mereka, bagaimana mungkin? 152 segalanya tidak ada harapan pada akhirnya. Izroth mengingat kembali saat mereka pertama kali dipindahkan ke gerbang depan Amaharpe, atau lebih tepatnya, avatar mereka dikirim ke sini. Ia langsung merasa ada yang tidak beres saat itu. Kemudian, ia membaca kata-kata yang tertera di kapal sang abadi dalam benaknya. Ada dua bagian yang secara khusus mengganggu Izroth. Yang pertama adalah teks yang ditampilkan di bagian catatan khusus item tersebut. Bagi mereka yang tidak layak, hanya malapetaka yang menanti. Namun, bagi mereka yang layak, malapetaka akan mendatangkan keberuntungan. Pertanyaan yang mengganggu Izroth adalah bagaimana Fast Cell of the Endless One menentukan nilai seseorang. Meskipun mungkin saja Fast Cell tersebut ditaruh di sana hanya untuk memberikan kesan dramatis pada benda tersebut, Izroth percaya bahwa ada hal lain yang lebih penting dari itu. Hal kedua yang membuatnya khawatir adalah betapa samarnya deskripsi tentang efek penggunaan yang diberikan. Di sana disebutkan tentang pembuatan kristal unik yang dapat membelokkan ruang dan memiliki kemampuan misterius lainnya, namun, tidak pernah ada penyebutan langsung tentang Returning Sword. Kemudian Izroth menyadari bahwa mungkin selama ini mereka melakukan semuanya dengan cara yang salah. Apa maksudmu tepat di depan mata kita? Tanya Ziyi penasaran. Yang lain juga penasaran dengan apa yang dikatakan Izroth. Lagi pula, mereka telah mencoba segala cara untuk membuat kapal sang abadi terisi penuh dan gagal melakukannya. Kita terlalu fokus pada apa yang berhasil kita peroleh, sampai-sampai kita hampir melupakan hakikat sebenarnya dari ujian pertama, kata Izroth dengan nada suara tenang. Luna mengernyitkan alisnya saat merenungkan kata-kata Izroth. Ia memejamkan mata dan memusatkan perhatian pada kata-kata yang diucapkan suara itu kepada mereka. Ia memastikan untuk mengingat setiap kata dari suara itu karena itu menyangkut kemungkinan hilangnya karakternya. Beberapa saat kemudian, Luna membuka matanya karena secercah kejelasan terlihat tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Luna bergumam pada dirinya sendiri.
Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Luna berbicara dengan keras dan cukup jelas agar semua orang dapat mendengarnya kali ini. Kakak Luna, jangan menyerah dulu. Kita bisa melakukan apa saja asalkan kita mau berusaha, kata Guan Yu. Pertama-tama, ini tentang pikiran, bukan tinju. Kedua, Luna tidak putus asa, dia hanya mengulang kata-kata yang diucapkan suara yang sangat kasar itu kepada kami. Sebelum dia menghilang, dia mengucapkan kata-kata itu. Ziyi menjelaskan. Hals mengerutkan kening, bukankah dia hanya mencoba menakut-nakuti kita? Apa hubungannya kata-kata itu dengan apapun? Izrod diam-diam terkejut bahwa Luna mampu memahami sesuatu dengan begitu cepat. Kata-kata itu lebih dari sekadar ejekan, kata-kata itu berisi petunjuk penting tentang cara menyelesaikan ujian pertama, kata Izrod. Bahkan Izrod sedikit terkejut bahwa permainan itu akan mencapai tingkat kesulitan sejauh ini ketika harus memperhatikan detail-detail kecil. Izrod meremehkan RML dan tidak terlalu memikirkannya setelah mereka menemukan kapal sang abadi. Lagi pula, tujuannya jelas dan ada di sana untuk mereka lihat. Butuh waktu baginya untuk benar-benar mempertanyakan dan meneliti setiap detail tanpa melihat tujuannya. Namun, dia tidak akan ceroboh lagi. Luna mengangguk, meskipun suara itu memang kasar, asumsi awal kami adalah bahwa suara itu tidak memberi kami petunjuk apapun. Namun, ternyata suara itu benar-benar memberi kami semua informasi yang kami butuhkan. Luna menjelaskan. Dia kemudian melanjutkan, wadah sang abadi memang seperti itu, tak berujung. Dengan kata lain, kita bisa menghabiskan waktu selamanya untuk mengisi penuh benda itu dan benda itu tidak akan pernah terisi penuh, tidak peduli berapa banyak monster yang kita kalahkan. Sebenarnya, tidak ada yang namanya layak atau tidak layak. Pada akhirnya, benda itu adalah benda yang pada akhirnya akan membawa kita ke jalan buntu, bencana. Semua orang terdiam saat mendengarkan Luna berbicara. Selama ini, ketika mereka percaya bahwa mereka semakin dekat dengan akhir, padahal tidak ada akhir sama sekali. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Pasti suara itu yang menanam benda itu dan menipu kita. Pengecut sekali, kata Guan Yu dengan nada frustrasi. Kupikir ada yang aneh, tapi aku tak pernah membayangkan bahwa mengabaikan beberapa kata yang diucapkan akan mengakibatkan pengalaman yang hampir memusnahkan keberadaan kita semua. Kata Valentine sambil menghela napas kecil. Di sisi lain, Ziyi sedikit tertekan. Pada akhirnya, dialah yang menceritakan kisah tentang pecahan kaca yang membuat pria itu pulang dari perjalanannya. Dia hampir menuntun semua orang ke akhir dan dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika sudah sampai pada titik itu. Ketika Luna melihat betapa jauh dan muramnya Ziyi, dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba menghiburnya. Kamu seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri, Ziyi. Kamilah yang bertanya dan kamu memberikan informasi sebaik kemampuanmu. Kami memutuskan bersama dan jadi kami semua berbagi hal yang sama. Ziyi hanya mengangguk kecil. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Luna benar, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Namun, dia merasa sedikit lebih baik setelah Luna mencoba menghiburnya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang kita semua abaikan. Namun, belum terlambat untuk berhasil dan itu yang terpenting, kata Izrod. Ziyi menggelengkan kepalanya pelan. Izrod benar, mereka masih punya waktu untuk keluar dari kekacauan ini. Daripada membuang-buang waktu untuk mengasihani diri sendiri, dia akan menggunakannya untuk menebus kesalahannya. Apa rencana barunya? Tanya Ziyi dengan mata berapi-api. Dia siap untuk bertindak secepat mungkin. Kita harus menuju hutan ok menjulang di kejauhan. Aku yakin jawaban kita sudah menunggu di sana, kata Izrod. Apa jawabannya? Tanya Luna. Meskipun dia mengerti sebagian hal, dia masih belum mengerti semua hal yang perlu dilakukan. Bagaimana monster-monster ini bisa sampai di sini? Tanya Izrod. Bukankah mereka semua datang dari dalam hutan Octowering? Hals menanggapi. Oh, bagaimana dengan Brooding Behemoth Basbus? Tanya Izrod. Ini, Hals tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Memang, dari mana monster bos itu berasal jika setiap monster berasal dari hutan ok yang menjulang tinggi? Tidak mungkin sesuatu seperti Brooding Behemoth Basbus tidak akan ditemukan. Selain itu, monster itu secara khusus terdaftar sebagai bos event langka, bukan bos dunia. Itu mungkin saja dihasilkan oleh sistem untuk kejadian khusus ini, kata Valentine. Izrod mengangguk, itu benar, namun,
Aku berani bertaruh bahwa itu ada hubungannya dengan pembukaan alam dogma chaotic dan menara pandemonium tak berujung. Lagi pula, terlalu kebetulan bahwa peristiwa ini dimulai sekitar waktu yang sama saat kita memasuki alam dogma chaotic. Hanya ada satu masalah. Bagaimana kita bisa mencapai hutan ok yang menjulang tinggi ketika gelombang berikutnya akan segera dimulai? Tanya Luna. Gelombang berikutnya dan terakhir akan dimulai dalam waktu kurang dari 3 menit. Tidak mungkin mereka bisa sampai ke hutan ok menjulang di kejauhan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika mereka bisa, apa yang akan mereka lakukan begitu monster itu muncul? Mustahil bagi mereka untuk melawan ratusan atau bahkan ribuan monster sekaligus yang berada di level 28+. Aku punya rencana, meskipun, aku tidak menyangka akan menggunakan benda ini di tempat ini. Kata Izrod sambil membuka inventarisnya dan mengeluarkan 5 gelas kimia tipis seperti kaca. Bagian dalam gelas kimia itu transparan dan tampak seperti air biasa. Satu-satunya perbedaan adalah partikel-partikel kecil berkilau yang mengambang di seluruh cairan. Ini adalah salah satu ramuan yang diminta Izrod dari metronome sebelum ia memasuki Chaotic Dogma Realm. Meskipun semua orang di sini mampu mempertahankan posisi mereka sendiri, mereka semua kekurangan satu hal yang mungkin diperlukan di beberapa titik, yaitu kemampuan sembunyi-sembunyi. Bahkan Izrod tidak memiliki kemampuan siluman saat itu. Meskipun bentuk bayangan dari Shadow Movement mendekati kemampuan siluman, itu masih bukan kemampuan siluman yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu dari 2 item yang disiapkan metronome oleh Izrod adalah ramuan tembus pandang. Nama, ramuan gaib. Peringkat, lebih rendah. Cara penggunaan, konsumsi ramuan ini untuk menjadi tidak terlihat selama 5 menit. Pengguna tidak dapat menyerang atau menggunakan skill apapun selama 15 detik setelah ketidakterlihatan berakhir. Waktu pendinginan, 10 menit. Kelemahan ramuan tembus pandang cukup jelas, tetapi itu akan memberi mereka kesempatan yang mereka butuhkan untuk mencapai hutan ok yang menjulang tinggi. Selain itu, meskipun 15 detik adalah waktu yang lama untuk bertahan hidup tanpa serangan atau keterampilan, jika mereka menghadapi masalah, mereka masih dapat mengandalkan kemampuan alami mereka untuk bertahan hidup hingga waktu habis. Izrod memberikan satu ramuan gaib kepada semua orang. Ketika semua orang membaca efek ramuan itu, mereka terkejut. Ramuan gaib, ini pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu di RML. Kelihatannya seperti air, kata Guan Yu sambil memeriksa gelas kimia di tangannya. Ziyi punya pertanyaan lain di benaknya saat dia bertanya, berapa banyak? Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Izrod mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Bukan harga yang perlu dikhawatirkan. Saat ini, kita punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan, kata Izrod. Izrod mengalihkan perhatiannya ke hutan ok menjulang sambil berkata, kita harus bergerak cepat. Tunggu sampai saat terakhir sebelum mengonsumsi ramuan itu. Sampai saat itu, kita akan menempuh jarak sejauh mungkin. Semua orang mengangguk tanda setuju karena ramuan mereka sudah siap sedia dan dapat digunakan kapan saja. Ayo pergi, kata Izrod sambil mulai berlari cepat menuju hutan ok yang menjulang tinggi. Tentu saja, dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya karena dia tidak ingin meninggalkan semua orang. Beberapa pemain di garis depan menyadari apa yang dilakukan Izrod dan kelompoknya, tetapi mereka tercengang. Gelombang ke-10 akan segera dimulai dan mereka bergegas ke arah yang sama persis dengan tempat monster-monster itu muncul. Apakah mereka berencana menghadapi seluruh gelombang ke-10 sendirian? Tentu saja, pikiran seperti itu bodoh, jadi mungkin itu bukan yang diharapkan. Namun, satu-satunya hal yang menanti mereka saat menuju ke sana adalah kematian. Beberapa pemain menggelengkan kepala karena kecewa. Sungguh memalukan bahwa pemain yang terampil seperti itu rela lari menuju kematian. Tidak butuh waktu lama bagi gelombang ke-10 untuk akhirnya dimulai. Izrod dan kelompoknya terus maju dan tepat saat mereka menyerbu kelompok monster itu, mereka menghilang. Para pemain yang menonton terkejut. Apakah mereka mati begitu saja? Apa gunanya tindakan konyol seperti itu pada gelombang terakhir? Minus, yang kembali menguasai area itu, menerima laporan dari salah satu pengintainya yang dimintanya untuk mengawasi Izrod dan kelompoknya. Ketika dia mendengar bahwa mereka dengan sukarela berjalan menuju kematian, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Akhirnya, sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Pada akhirnya, orang bodoh akan mengalami kematian yang bodoh pula,
kata minus dengan seringai di wajahnya. Kita berhasil. Izrod dan kelompoknya tiba dengan selamat di dalam hutan ok menjulang hanya dalam hitungan detik. Mereka menemukan tempat untuk menyembunyikan diri sementara efek samping ramuan gaib menghilang. Apa itu di sana? Hals melihat sesuatu yang tidak terlalu jauh dari mereka. Itu adalah cahaya yang sangat redup yang tampak hampir seperti cahaya halus. Namun, yang benar-benar mengejutkan Hals adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Izrod dan kelompoknya melihat ke arah aula yang menjadi pusat perhatian. Izrod menyipitkan matanya karena dia memiliki pandangan yang lebih baik daripada orang lain dari posisi mereka saat ini. Satu hal yang pasti, kami telah menemukan sumber monster itu. 153 pecahan yang kembali. Setelah mereka berjalan sedikit lebih dalam ke hutan ok yang menjulang tinggi, Izrod dan kelompoknya menemukan sebuah patung aneh dengan aura gelap yang kuat di sekitarnya. Patung itu berwajah seorang pria tanpa mata, tetapi bertubuh chimera. Ada sebuah pecahan kecil yang tertanam di dahi patung itu yang tampaknya menjadi sumber kekuatannya. Hal yang paling aneh dan menyeramkan dari seluruh situasi ini adalah banyaknya kepompong menyerupai telur yang tersebar di sekitar patung. Izrod dan kelompoknya mendekati area itu dengan hati-hati. Saat mereka mendekat, patung itu bergetar hebat dan melepaskan semburan energi magis yang kuat. Hal ini menyebabkan semua orang menghentikan langkah mereka dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari patung itu muncul benang-benang tak berujung yang terbuat dari energi magis. Benang-benang itu masing-masing menempel pada salah satu kepompong berbentuk telur dan beberapa saat kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Objek itu pecah dan yang muncul di tempatnya adalah monster. Tempat apa ini? Kata Hals karena dia sedikit terganggu dengan pemandangan itu. Ziyi mengerutkan kening sambil berkata, sepertinya itu semacam area produksi monster. Tapi, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari keberadaan kita. Energi gelap tampaknya berasal dari patung itu sendiri, sementara pecahan kecil di dahinya bertindak sebagai semacam katalis. Namun, tidak ada informasi yang muncul dari sistem tentang patung atau pecahan tersebut. Izrod mempelajari apa yang ada di hadapannya dan menemukan beberapa ide. Namun, ia tidak yakin apa hasil akhirnya. Tidak lama setelah monster-monster itu muncul, tali yang diikatkan pada mereka menggerakkan makhluk-makhluk itu seperti boneka saat mengangkat mereka ke udara. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, monster-monster itu dipindahkan ke dekat pintu keluar hutan ok yang menjulang tinggi. Tak lama kemudian, tali-tali itu ditarik kembali ke dalam patung saat sekumpulan kepompong seperti telur terbentuk di tanah. Patung itu tampaknya mengulang proses itu tanpa henti, namun, ia akan memindahkan monster-monster itu ke area lain di hutan ok yang menjulang tinggi hampir seketika. Saat talinya terpasang, monster-monster itu tetap tidak sadarkan diri. Namun, begitu talinya ditarik, mereka menjadi sangat panik dan langsung menyerbu ke arah Amaharpe, kata Luna. Tapi, bagaimana benda ini bisa ada di sini? Rangkaian sihirnya terus berubah, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini seperti mencoba membaca bahasa Mesir kuno melalui kaleidoskop. Kata Valentine dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau bisa membaca bahasa Mesir kuno? Tanya Hals. Kau punya kaleidoskop? Guan Yu bertanya pada saat yang sama dengan Hals. Itu ungkapan lama dari tidak apa-apa. Valentine mendesah pelan sambil menggelengkan kepala. Ia hampir lupa dengan siapa ia berbicara dan hendak membuang waktu untuk menjelaskan. Luna memperhatikan bahwa Izrod terdiam sejak mereka tiba di tempat ini. Tentu saja, itu wajar saja karena dia jarang berbicara jika tidak diperlukan, tetapi dia tampak sedang berpikir keras saat tatapannya seolah menembus patung itu. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Luna sambil melangkah maju beberapa langkah dan berdiri di samping Izrod. Mengganggu itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun, aku ragu itu akan semudah berjalan ke sana dan meraihnya. Jawab Izrod. Apakah yang kau maksud adalah pecahan di dahi patung itu? Mungkinkah itu adalah returning sword? Tanya Luna. Ia juga memperhatikan pecahan itu, tetapi ia tidak yakin apakah itu adalah upaya lain untuk mengalihkan perhatian mereka dari menemukan returning sword yang sebenarnya. Izrod mengangguk pelan sebagai jawaban, aku yakin itu adalah returning sword. Tapi, hanya ada satu cara untuk memastikannya. Aku akan pergi melihatnya, yang lain bisa tetap di sini untuk saat ini.
Izroth mulai berjalan menuju patung itu yang membuat semua orang terkejut. Meskipun monster-monster itu tidak punya pikiran saat mereka muncul, itu mungkin hanya karena mereka menjaga jarak aman. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika mereka bergerak lebih dekat. Namun, meski semua orang sedikit tegang, mereka telah menyaksikan kecepatan Izroth yang mengerikan. Oleh karena itu, ia akan dapat mundur dengan aman jika situasi berbahaya muncul. Satu hal yang pasti, semua orang siap untuk melawan apapun yang dilemparkan kepada mereka jika perlu. Saat Izroth melangkah ke arah patung itu melepaskan gelombang kekuatan besar yang ingin menghentikan Izroth untuk mendekat. Namun, Izroth sama sekali tidak terpengaruh dan terus bergerak maju saat ia menerima peringatan sistem dalam prosesnya. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Anehnya, monster yang baru saja muncul dari kepompong berbentuk telur itu tidak menyerang Izroth, tetapi mereka juga tidak menghilang. Di antara monster-monster itu ada banyak monster elit dan hanya segelintir monster normal. Mudah untuk mengetahui dari tingkat kemunculan monster elit betapa sulitnya gelombang ke-10 bagi semua orang. Izroth mengulurkan tangannya untuk menyentuh pecahan yang tertanam di kepala patung itu. Teriakkkkkkkkkk. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, patung itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara melengking keras. Rasanya seperti seseorang sedang menggesekkan kukunya di papan tulis, hanya saja keadaannya 100 kali lebih buruk. Aduh, berisik sekali, kata Guan Yu sambil menutup telinganya. Terjebak, tetapi patung itu perlahan-lahan kehilangan kendali atas pecahan itu. Namun, suara jeritan keras bergema di seluruh hutan ok yang menjulang tinggi. Tidak hanya itu, semua pemain yang berpartisipasi dalam acara itu juga mendengar suara itu. Ada pemandangan aneh lain yang terbentang di hadapan mereka. Monster-monster yang mereka lawan dengan sangat sengit telah berhenti bergerak. Tidak lama kemudian, mata mereka berubah menjadi merah tua saat mereka memasuki keadaan marah yang dipaksakan dan mulai berjalan kembali menuju hutan ok menjulang dengan kecepatan tinggi. Di bagian Crosshaven, Wang Qiang mengerutkan kening sambil menyaksikan monster yang dilawannya, dan juga mereka yang terkunci dalam pertempuran melawan sesama anggota guildnya mundur dari medan perang. Apakah acaranya sudah berakhir? Wang Qiang mengernyitkan alisnya, tetapi dia segera menepis anggapan itu. Bagaimanapun, mereka pasti akan menerima peringatan dari sistem. Selain itu, cara monster bereaksi tidak seperti seseorang yang mundur, tetapi seperti seseorang yang menerima serangkaian perintah baru. Namun, itu tidak masuk akal bagi Wang Qiang. Mengapa aku punya firasat buruk tentang ini? Kata Hals dengan ekspresi muram. Mungkin ada hubungannya dengan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Luna menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak akan lama lagi. Kita harus bertahan sampai semuanya selesai, kata Izroth saat medan petir liar terbentuk 23 meter di sekelilingnya. Sepertinya ada batas pada jangkauan dan peningkatan statistik. Izroth menggunakan 15 poin esensnya untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan skill tersebut sebesar 75%. Karena total esensnya sekarang adalah 150, ia dapat menggunakan jumlah yang lebih besar sekaligus. Ini seharusnya meningkatkan jangkauan lightning field-nya dari 15 meter menjadi 26 meter, namun, berhenti di 23 meter. Itu hanya peningkatan jangkauan sebesar 50%. Namun, Izroth menduga akan ada batasan yang ditetapkan pada jangkauannya. Lagi pula, jika dia menuangkan semua 150 poin esensnya ke dalam Second Baneful Sword, Kill, maka jangkauannya akan melonjak dari 20 meter menjadi lebih dari 100 meter. Seberapa dahsyat hal seperti itu? Aturan yang sama berlaku untuk peningkatan serangan dan kelincahannya, yaitu batas peningkatan sebesar 50%. Ada kemungkinan peningkatan akan terjadi seiring dengan semakin kuatnya esens miliknya, namun, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Izroth lalu mengetukkan kakinya pelan ke tanah. Beberapa saat kemudian, getaran dahsyat mengguncang seluruh area. Getaran ini terjadi setiap 1 detik, itu adalah skill baru yang baru saja diperoleh Izroth, Gempa Behemoth. Namun, itu bukanlah gempa Behemoth biasa. Ada energi aneh yang menyatu di dalam setiap gelombang yang dikirim. Izroth menuangkan 35 poin esensinya ke dalam Gempa Behemoth. Meskipun melebihi batas 10% yang direkomendasikan Izroth, selama pertarungannya melawan Brooding Behemoth Basbus, ia menemukan bahwa seseorang dapat melangkah lebih jauh tanpa risiko kelemahan jiwa.
Jika dia tidak mengalami kelelahan apapun saat menggunakan 20 poin essence saat essence maksimumnya berada di 130, maka dia sangat meragukan dia akan merasakan serangan balik yang serius saat menggunakan 35 poin essence. Berkat bonus kerusakan petir dari skill Lightning Field miliknya yang menyatu dengan essence dan sejumlah besar essence yang dituangkan ke skill Quick milik Behemoth, sekarang skill tersebut memiliki jangkauan 45 meter dan akan memberikan 35% bonus kerusakan petir. Tidak hanya itu, kerusakannya yang mengabaikan semua pertahanan juga meningkat pesat. Minus 743. Minus 115. Minus 743. Monster-monster itu juga terkena Blood Stigma milik Izroth, yang meningkatkan total damage yang dihasilkannya. Dalam waktu 10 detik, semua monster normal yang berada dalam jarak 45 meter telah berubah menjadi poin pengalaman dan event. Sedangkan untuk monster elite, ada beberapa yang memiliki stat HP rendah dan kurang beruntung dalam hal mengumpulkan tumpukan Blood Stigma. Monster-monster itu telah tereliminasi bersama dengan monster normal. Semua orang terkejut dengan jumlah kerusakan yang disebabkan Izroth dengan cara yang begitu acuh tak acuh. Tanpa bergerak dan hanya dengan mengetukkan kakinya ke tanah, dia telah menyingkirkan begitu banyak monster. Seolah-olah setiap kali mereka memandang Izroth, mereka menemukan bahwa kesenjangan kekuasaan terus membesar dan membesar setiap saat. Tak perlu dikatakan lagi, poin event Izroth melonjak drastis dan langsung menempatkannya di posisi nomor 1 di papan peringkat poin event. Jumlah experience yang ia peroleh dari event tersebut tidaklah sedikit, namun, itu masih belum cukup untuk naik level. Setelah mencapai level 30, jumlah experience yang dibutuhkan untuk naik level telah meningkat pesat. Namun, bahkan setelah melenyapkan sejumlah besar monster, lebih banyak lagi yang terus berdatangan ke hutan oak yang menjulang tinggi. Jika mereka tidak bertindak cepat, mereka akan segera dikepung dan dimusnahkan. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Hals sambil memukul mundur salah satu monster yang menyerangnya dengan skill rebound miliknya. Namun, monster lain datang menghampirinya dan dia langsung diserbu. Namun, dia segera menggunakan skill Shadow Pressure yang terpasang pada senjatanya dan semua monster di dekatnya menjadi takut. Ziyi berusaha menjaga jarak aman, tetapi semakin lama semakin sulit untuk melakukannya karena tempat itu dipenuhi monster. Dia menembakkan anak panah ke langit dan saat jatuh, anak panah itu terbelah menjadi dua dan terus terbelah hingga menjadi ratusan anak panah. Anak panah pun berhamburan ke arah monster-monster itu dan dia berhasil membunuh beberapa monster yang telah dilemahkan oleh Izroth. Raur, Luna tidak punya waktu untuk bicara dan sedang berkonsentrasi penuh. Karena Hals dan Guan Yu menyerap begitu banyak kerusakan, dia harus bereaksi cepat dan tanpa ragu-ragu tanpa membuang MP. Tangan Izroth masih memegang pecahan yang tertanam di dahi patung itu. Saat ia menarik, lampu-lampu kecil melompat-lompat seolah-olah patung itu mencoba memaksa pecahan itu agar tetap di tempatnya. Namun, tepat saat Izroth dan kelompoknya hampir diserbu, ia menarik pecahan itu keluar dari dahi patung itu. Segera setelah melakukannya, seluruh hutan oak yang menjulang tinggi menjadi sunyi. Monster-monster yang beberapa saat lalu mencoba mencabik-cabik mereka menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, kini membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, monster-monster itu mulai berubah menjadi partikel dan lenyap menjadi ketiadaan. Saat Izroth menyaksikan monster-monster itu menghilang, dia menerima peringatan dari sistem. Jadi, inilah benda kecil yang telah menyebabkan begitu banyak masalah. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh Returning Sword. 154 menyelesaikan uji coba pertama. Begitu monster menghilang, log peringatan sistem Izroth dibombardir oleh serangkaian pesan. Namun, sebelum dia sempat memeriksa peringatan tersebut, semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi kegelapan pekat. Sebelum Izroth menyadarinya, sekelilingnya telah berubah dan ia merasa jauh lebih ringan dari biasanya. Ia dapat merasakan perubahan kecil terjadi di dalam tubuhnya. Saya hampir mencapai tahap berikutnya dari tubuh emas surgawi, tetapi langkah terakhirnya lebih sulit dari yang saya perkirakan. Meskipun Izroth tidak mempermasalahkan penundaan kecil itu karena ia tahu hal itu akan terjadi secara alami padanya. Selain itu, ia memperoleh beberapa keuntungan signifikan selama beberapa gelombang terakhir dari peristiwa itu. Saat kegelapan menghilang, Izroth menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ia punya firasat bahwa mereka akan dibawa ke sini. Kami telah kembali.
Izrod dan kelompoknya dipindahkan oleh Chaotic Dogma Realm. Lebih tepatnya, mereka telah kembali ke Menara Endless Pandemonium. Namun, ruangan tempat mereka muncul berbeda dari ruangan tempat mereka awalnya tiba. Izrod membuka peringatan sistemnya untuk memeriksa apa saja yang terlewat, namun, peringatan terbaru yang muncul setelah dia mengeluarkan fragmen tersebut justru menggantinya dengan kata, saat ini tidak tersedia. Aneh. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi pada Izrod. Ia tidak pernah menerima peringatan sistem yang tidak dapat dibacanya. Namun, tidak ada yang dapat ia lakukan saat ini. Kita kembali, kata Hals sambil memeriksa tubuhnya untuk memastikan bahwa dia masih utuh. Dia menghela napas lega ketika menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika Izrod menarik pecahan itu keluar dari patung, segera setelah semuanya menjadi gelap. Aku jadi bertanya-tanya, betapa mudahnya jika kita menemukan lokasi patung itu di awal gelombang ke-6, kata Luna. Kalau begitu, bahkan jika kau menemukan Returning Sword, kau tidak akan bisa mencapai lantai 2. Sebuah suara terdengar entah dari mana. Itu adalah suara yang sama yang mengintai di dalam menara dan telah mengirim mereka ke depan gerbang Amaharpe. Apa maksudmu? Tanya Ziyi. Bodoh. Tidak tahu apa-apa. Tidak ada harapan dan tidak bisa diselamatkan. Suara itu memuntahkan serangkaian hinaan setelah Ziyi mengajukan pertanyaannya. Ekspresi wajah Ziyi langsung berubah muram. Mengapa suara ini begitu ingin menghinanya setiap kali dia mengajukan pertanyaan sederhana? Siapa yang akan menciptakan pengganggu yang terlahir seperti itu? Puff. Guan Yu berusaha menahan tawanya, tetapi beberapa tawa berhasil lolos sehingga membuat Ziyi menatapnya dengan tatapan dingin. Guan Yu langsung menahan tawanya dan batuk dengan sedikit canggung. Cepat, serahkan barang-barang yang sudah kalian kumpulkan. Suara itu berkata dengan nada tidak sabar. Semua orang terkejut, menyerahkan barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Ada apa dengan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Tidak mungkin. Kau terlalu tidak masuk akal. Bagaimana bisa kita menyerahkan begitu saja semua barang yang sudah kita peroleh dengan susah payah? Kau tidak bisa begitu saja menemukan barang langka tergeletak di tanah. Hals menjawab. Ia marah melihat betapa tidak tahu malunya suara itu. Memang, menuntut kami untuk menyerahkan semua penghasilan kami tanpa penjelasan yang tepat agak keterlaluan. Ucap Izrod dengan ekspresi riang di wajahnya. Saat itu, Izrod berusaha mencari tahu sumber suara itu, tetapi, ia terus-menerus tidak menemukan apa-apa. Suara itu mengejek dan berkata, barang langka. Apa kau pikir aku mau menganggap sampah seperti itu sebagai milikku? Aku tidak akan menerima barang langka bahkan jika kau memohon padaku untuk mengambilnya. Suara itu tampak lebih marah dengan asumsi Hals daripada Hals terhadap permintaan suara itu. Hei, itu agak berlebihan, kata Valentine tak berdaya. Orang harus tahu bahwa item langka dapat menghancurkan teman saat ini. Lagi pula, memperoleh item langka hampir mustahil bagi pemain rata-rata saat ini. Suara yang mengatakan bahwa ia tidak akan menerimanya bahkan jika seseorang memintanya memang agak berlebihan. Izrod penasaran siapa pemilik suara itu dan apakah dia pemilik atau pencipta menara ini. Jika ya, maka kata-kata yang mereka ucapkan, meskipun terkesan sombong, tetap benar. Bagi seseorang yang mampu mengendalikan struktur besar di dalam Chaotic Dogma Realm dan memiliki kekuatan untuk bergerak bebas di antara alam, barang langka bisa dianggap sampah di mata mereka. Mungkin hanya sesuatu seperti barang epik yang bisa menarik perhatiannya. Lalu, benda apa yang kau maksud? Tanya Valentine. Pecahan itu. Pecahan yang kembali. Juga, wadah sang abadi. Haruskah aku menjelaskan setiap detailnya? Suara itu berkata dengan nada frustrasi. Untuk tujuan apa? Tanya Izrod. Dari apa yang dilihatnya, Returning Sword memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Vessel of the Endless One, dia dapat berspekulasi bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bagaimanapun, benda itu setidaknya dapat membengkokkan ruang dan merupakan benda berperingkat S. Izrod memahami bahwa suara itu kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan, mungkin hanya perlu satu pikiran sederhana dari suara itu untuk melenyapkan semua orang yang hadir. Namun, Izrod tidak dapat mengungkap maksud dari suara itu. Orang bisa tahu bahwa suara itu tidak terkendali, sombong, dan kuat. Karena itu,
seharusnya tidak ada alasan baginya untuk bersekongkol melawan Izroth dan kelompoknya dengan tingkat kekuatan mereka saat ini. Namun, masih ada kemungkinan kecil bahwa suara itu mencoba memanfaatkan mereka untuk menguntungkan dirinya sendiri dan entah bagaimana tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan aku juga tidak ingin membuang-buang waktuku untuk menjelaskannya. Namun, kau boleh menyimpan barang-barang itu dan tetap terperangkap selamanya di dalam menara Endless Pandemonium. Atau, kau bisa menyerahkannya dan melanjutkan ke lantai 2. Pilihan ada di tanganmu, tetapi cepatlah. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku yang berharga. Kata suara itu. Semua orang memperhatikan Izroth untuk melihat pilihan apa yang akan diambilnya. Apapun yang dipilihnya, pada akhirnya, mereka akan mendukung keputusannya dan terus mencari jalan lain. Izroth memilih untuk mempercayai instingnya dan memberikan kedua benda itu kepada suara itu. Dia telah bertahan selama ini di Seven Realms berkat instingnya, oleh karena itu, dia tidak akan memilih untuk mengabaikannya sekarang. Izroth mengeluarkan Vessel of the Endless One dari inventarisnya. The Returning Sword sudah dipegang di tangannya yang lain. Saat Izroth memegang kedua benda itu keluar, aliran energi tipis perlahan mengalir ke benda-benda itu dan membungkusnya dalam aura biru. Beberapa detik kemudian, kedua benda itu berputar cepat membentuk lingkaran saat melayang di udara dan saling terkait satu sama lain. Pecahan yang merupakan Returning Sword, menyatu dengan Vessel of the Endless One. Hal ini menyebabkan wadah sang tak berujung melepaskan sejumlah besar energi yang membentuk gelombang tekanan konstan. Bicaralah tentang hari yang berangin. Ahahaha, kata Guan Yu karena tekanannya mirip dengan angin badai yang kuat dan cepat. Gelombang itu hanya berlangsung sekitar 5 detik sebelum berhenti. Setelah itu, kapal sang abadi telah dipenuhi dengan energi yang tak terbatas dan sekarang berwarna biru tua. Di dalam kapal sang abadi, untaian kecil energi terang yang melompat-lompat bebas dapat terlihat. Cantik sekali, ucap Ziyi dengan nada terkejut dan takjub dalam suaranya. Mata Luna sedikit berbinar saat ia melihat penampakan baru kapal sang abadi. Ada sesuatu yang hampir tidak biasa pada penampakan barunya. Kapal sang abadi perlahan melayang di udara hingga menyentuh dinding tepat di depan Izroth dan kelompoknya. Saat kapal itu menghantam dinding, kapal itu lenyap begitu saja. Namun, dinding yang bersentuhan dengannya menyala dan membentuk persegi panjang besar yang lebarnya setidaknya 15 meter. Tak lama kemudian, sebuah tangga muncul entah dari mana dan mengarah ke atas. Maju terus. Pusaran air abadi menantimu. Suara itu berkata sebelum menghilang sekali lagi. Pusaran air yang abadi. Kedengarannya itu bukan nama yang ramah, kata Valentine. Apakah nama menara Pandemonium tak berujung tidak cukup ramah untukmu, si maniak sihir? Kata Ziyi sambil menggelengkan kepalanya. Izroth mengamati tangga yang tampaknya tak berujung. Ayo pergi, kata Izroth sambil berjalan menuju tangga. Begitu kaki mereka menyentuh tangga pertama, kekuatan hisap yang mengerikan menarik mereka masuk. Dalam sekejap mata, Izroth dan kelompoknya telah tiba di suatu tempat yang tampak sama sekali berbeda dari tempat mereka sebelumnya berada. Badai salju yang hebat menyambut Izroth dan kelompoknya. Tidak ada apapun kecuali salju putih bersih sejauh mata memandang dan tangga di belakang mereka telah menghilang. Sebelum mereka sempat bertanya di mana mereka berada, kelompok tersebut menerima beberapa peringatan dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah lulus ujian pertama. Peringatan sistem, Anda telah memasuki wilayah pusaran air abadi. Izroth dan kelompoknya telah berhasil melewati ujian pertama segera setelah mereka menginjakkan kaki di lantai 2 menara Pandemonium tak berujung, pusaran air abadi. Tepat setelah Izroth dan kelompoknya mencapai lantai 2, 3 pemain muncul di area tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Ketiga pemain itu adalah Aegis dan 2 anggota Heaven's Law lainnya. Aegis mengerutkan kening sambil berkata, kami belum menyelesaikan misi. Mengapa kau membawa kami kembali ke sini? Kau terlambat. Orang lain telah mengalahkan ujian pertama, jadi, tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Kata suara itu. Itu adalah suara yang sama yang berbicara kepada kelompok Izroth. Nasibmu buruk, Aegis. Lihat, tidak ada yang menyukaimu. Kau dibenci semua orang. Cici, kata pemain berjubah di sebelah Aegis. Aegis melotot padanya sebelum kembali fokus ke suara itu. Apakah aku diharapkan untuk pergi begitu saja setelah sejauh ini? Kata Aegis.
Dia tidak mau kembali dan menerima kekalahannya begitu saja. Betapa bodohnya. Aku sudah bilang sebelumnya, kau bisa memasuki menara Endless Pandemonium, tetapi kau tidak bisa keluar begitu saja. Karena kau telah gagal, kau harus menyelesaikan ujian pertama yang berbeda. Kata suara itu. Oh, dan apa saja kemungkinan persidangan baru itu? Tanya Aegis. Sederhana saja, kalian akan menjadi pemburu pusaran air abadi. Tugas kalian adalah, bagaimana ia menjelaskannya. Ah ya, untuk menipiskan kawanan. Aku akan menjelaskannya dengan istilah yang sederhana untuk kalian. Kalian bertiga dan mereka berenam, tetapi hanya berenam yang bisa maju ke ujian akhir. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh. Aegis menyipitkan matanya, apakah maksudmu kita hanya perlu menyingkirkan 3 orang dan mengambil alih posisi mereka? Ada kilatan dingin di mata Aegis. Tepat sekali. Bahkan pikiran bodohmu pun bisa mengerti hal itu. Kata suara itu. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Aku tidak akan membuang-buang waktuku untuk memainkan permainan konyolmu. Bawa aku ke lantai 2, aku akan segera membereskannya. Kata Aegis. Cek cek cek, pemburu. Kalian adalah pemburu. Bukankah sudah sepantasnya mangsanya mendapat kesempatan lebih dulu? Kalau tidak, bagaimana itu bisa dianggap sebagai perburuan? Kalian akan menunggu sampai waktunya tiba. Dengan begitu, kalian bisa membuktikan diri layak untuk ujian tanpa akhir. Suara itu menjawab. Sepertinya kita akan bertanding ulang lebih cepat dari yang diperkirakan, Izroth. Ucap Aegis dalam hati. 155 ujian kedua, pusaran air yang tak pernah padam. Aku benci cuaca dingin, kata Hals sambil menggigil karena dingin yang menusuk tulang di dalam pusaran air abadi. Dingin membentuk dan membentuk banyak pahlawan, saudaraku. Kata Guan Yu sambil memeluk dinginnya. Tempat ini menyerupai semacam tundra Arktik, komentar Ziyi. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh cuaca dingin. Sedangkan Luna dan Valentine, mereka bisa mengatasi cuaca dingin dengan cukup baik. Selain menggigil sesekali, tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan lainnya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Izroth. Tempat ini dapat dianggap sebagai gurun jika dibandingkan dengan beberapa area yang pernah dijelajahinya di Seven Realms. Izroth mengamati lingkungan barunya. Saat melakukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam hati. Rasanya seperti kita tengah diamati. Meski Izroth tidak dapat melihat siapapun atau apapun di daratan salju yang tak berujung itu, ada perasaan samar yang melekat padanya. Aku tidak yakin apakah itu keberuntungan atau kesialanmu karena bisa mencapai lantai 2. Kurasa itu adalah sesuatu yang akan segera kita ketahui. Suara yang sama dari lantai pertama mengikuti mereka ke sini. Ziyi menghela napas dalam-dalam. Tepat saat ia mengira mereka akhirnya terbebas dari suara itu muncul lagi entah dari mana. Namun, kedamaian itu terasa menyenangkan selama itu berlangsung. Apa rincian mengenai sidang kedua? Tanya Izroth langsung ke intinya. Tidak sabaran sekali. Kalau kau terburu-buru ingin mati, aku tidak akan menunda keberangkatanmu lagi. Aturannya sama mudahnya dengan ujian pertama, kau harus mencapai lantai 3. Kata suara itu. Ketika semua orang mendengar kata-kata suara itu, mereka ingin mencekiknya. Sederhana, jelas tidak semudah yang dikatakannya, lagi pula, mencapai lantai 2 tidak semudah berjalan-jalan di siang hari. Apa masalahnya? Anda tidak bisa mengharapkan kami untuk percaya bahwa yang harus kami lakukan hanyalah berjalan ke sana, kata Hals sambil mengerutkan kening. Oh, tapi itulah yang harus kau lakukan. Suara itu berkata saat energi mistis melayang di udara. Beberapa saat kemudian, sebuah benda kecil muncul di hadapan Izroth. Izroth mengamati benda itu sebelum memegangnya. Benda itu adalah kompas tua berkarat dan usang yang berwarna perak. Anehnya, sistem tidak memberikan informasi apapun tentang kompas itu. Seolah-olah sistem tidak menganggapnya sebagai sebuah benda. Namun jika memang demikian, lalu benda apakah itu? Kompas isolasi akan menuntunmu ke tempat yang kau tuju. Suara itu memudar dengan kata-kata perpisahan itu. Izroth mengamati kompas isolasi di tangannya dan melihat bahwa jarumnya tetap diam dan simbol kecil tak dikenal yang terukir di kompas itu memancarkan cahaya hijau samar. Namun, ketika dia berbalik menghadap ke arah lain, sementara jarum di dalam kompas isolasi tidak bergerak, simbol tak dikenal itu berubah menjadi warna merah. Bisakah kau memberitahu kami sesuatu tentang keajaiban di balik benda ini, Valentine?
Tanya Izrod. Valentine menggelengkan kepalanya, bagiku itu tampak seperti kompas biasa. Tidak ada setetes pun sihir yang terpancar darinya. Suara itu mengatakan bahwa suara itu akan membawa kita ke tempat yang kita tuju. Meskipun sulit untuk mempercayai kata-katanya, sebaiknya kita berasumsi untuk saat ini bahwa suara itu akan membawa kita ke lantai 3, kata Ziyi. Izrod mengangguk, aku setuju. Kita harus mempercepat langkah kita. Waktu kita di alam dogma yang kacau terbatas dan kita masih belum yakin dengan jumlah ujian yang harus kita hadapi. Tetaplah waspada, ada banyak makhluk yang mengawasi kita. Semua orang terkejut. Mereka sedang diawasi. Indra jiwa mereka tidak memperingatkan mereka dan mereka juga tidak merasakan apapun di sekitar mereka. Namun, esensi jiwa dan indra Izrod berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mereka sendiri. Oleh karena itu, jika dia mengatakan mereka sedang diawasi, maka mereka pasti sedang diawasi. Izrod dan kelompoknya memulai perjalanan mereka ke depan sesuai arah yang ditunjukkan jarum penunjuk. Badai salju semakin kencang saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam pusaran air abadi. Selama perjalanan mereka yang sepi, Izrod akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan 24 poin stat miliknya yang perlahan-lahan menjadi debu. Ia merasa bahwa kekuatan di balik serangannya masih kurang dibandingkan dengan apa yang ia inginkan. Izrod memiliki beberapa skill yang meningkatkan stat kelincahannya, namun, hanya Lightning Field yang meningkatkan kekuatan serangannya. Dengan mengingat hal ini, Izrod menggunakan 20 poin stat pada serangannya dan 4 poin stat sisanya pada stat kelincahannya. Termasuk peningkatan statistik Flow of Essence yang diberikan oleh sifat Soul Essence, total serangan Izrod melonjak hingga 833 poin dan kelincahannya naik hingga 452 poin. Tidak ada apa-apa selain salju dan lebih banyak salju. Tidak ada yang terjadi dalam 10 menit terakhir kita berada di sini. Guan Yu berkata dengan nada kecewa. Dia sudah menantikan pertarungan setelah Izrod mengatakan bahwa mereka sedang diawasi, tetapi itu tidak pernah terjadi. Apakah kita masih diawasi? Ziyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tetapi, apapun mereka, tampaknya mereka tidak terburu-buru untuk melintasi jalan kita, kata Izrod dengan nada riang. Saat Izrod berbicara, jarum di dalam kompas isolasi tiba-tiba berubah arah. Sekarang, jarum itu memberitahu mereka untuk bergerak ke kiri dari posisi mereka saat ini. Izrod terus mengikuti arah yang diberikan kompas dan segera mengubah arah mereka. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 menit, Izrod menyadari bahwa salju di sekitar mereka mulai bergeser. Ketika melihat hal ini, Izrod meletakkan tangannya di gagang pedang petirnya. Kita kedatangan tamu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Izrod, sesuatu melesat keluar dari tanah dan meluncur lurus ke arah Valentine. Aku, makhluk itu panjangnya sekitar setengah meter tanpa mata, hidung, atau anggota badan. Ia tampak seperti cacing ganas dengan deretan gigi setajam silet. Kulit monster itu sewarna dengan salju. Nama, pencari tumpukan salju elit. Tingkat, 28. HP, 10.100%. Nilai HP pada Snowdrift Seeker sangat rendah, terutama jika mempertimbangkan jumlah HP yang sangat besar yang dimiliki makhluk-makhluk di Chaotic Dogma Realm. Oleh karena itu, ini hanya bisa berarti satu hal. Gila, lebih banyak pencari tumpukan salju mulai bermunculan dari dalam tanah. Sebelum mereka menyadarinya, setidaknya ada 10 makhluk yang hadir. Meskipun hal yang paling aneh tentang makhluk-makhluk ini adalah kenyataan bahwa Izrod tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Jika bukan karena salju yang bergeser, dia tidak akan pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Valentine bereaksi cepat dan mengeluarkan mana shield untuk melindungi dirinya. -450. Perisai mana Valentine berhasil menyerap semua kerusakan dari serangan tersebut. Hal ini memberi Hals waktu yang dibutuhkannya untuk menarik aggro dari Snowdrift Seeker dari Valentine dan menyerangnya sendiri. Faktanya, Hals menarik perhatian semua pencari salju menggunakan salah satu keterampilan yang baru saja diperolehnya dari kristal keterampilannya yang disebut fokus pertempuran. Nama keterampilan, fokus pertempuran. Tingkat keterampilan, sepertiga. Peringkat keterampilan, B. Persyaratan, juara rebound level 26. Biaya, tidak ada. Aktif, pengguna melepaskan gelombang aura pertempuran yang menarik perhatian monster di sekitar dalam jarak 15 meter dan menyebabkan mereka memfokuskan serangan pada pengguna.
Meningkatkan threat level sebesar 75%. Monster yang terkena Battle Focus memberikan 4% lebih sedikit kerusakan pada pengguna skill ini. Waktu pendinginan, 1 menit 20 detik. Minus 367. Minus 367. Serangan mereka berbasis sihir. Hals berkata setelah gagal menangkis 2 serangan berturut-turut meskipun waktunya tepat. Dengan serangan para pencari salju yang kini terarah ke Hals, Luna dapat dengan mudah mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh para monster. Jika serangan terlalu menyebar, tingkat upaya yang dibutuhkan akan meningkat secara substansial. Izroth memposisikan dirinya di antara kelompok pencari tumpukan salju dan menyerang dengan telapak tangannya. Satu telapak tangan itu segera diikuti oleh ratusan telapak tangan lainnya yang menghujani para pencari tumpukan salju. Minus 1137 tahun. Minus 1137 tahun. Karena semua makhluk telah berkumpul di sekitar Hals, myriad elusive palms milik Izroth mampu menyerang setiap target. Namun, kemanapun ia mengarahkan serangannya, para pencari Snowdrift tampaknya tidak memiliki titik vital apapun. Atau paling tidak, titik vital mereka tersembunyi dengan baik. Para pencari salju itu cepat, tetapi tidak terlalu cepat sehingga sulit dilacak. Satu-satunya hal yang merepotkan dari mereka adalah fakta bahwa serangan mereka menghasilkan kerusakan sihir, bukan kerusakan fisik. Akan tetapi, dengan tambahan kerusakan yang dihasilkan Guan Yu, Ziyi, dan Valentine, para pencari salju tidak mempunyai peluang untuk bertahan dari gempuran serangan. Dalam beberapa saat, Izroth dan kelompoknya berhasil melenyapkan semua pencari salju tanpa masalah. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan pencari penghanyutan salju. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 927 EXP. Benda-benda itu muncul entah dari mana, kata Hals. Izroth dan kelompoknya melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan kompas isolasi saat mereka mendiskusikan situasi mereka saat ini. Mungkin masih ada banyak makhluk lain yang berkeliaran di sekitar sini dalam kelompok. Meskipun mereka tidak terlalu sulit dikalahkan, kita tidak tahu makhluk apa lagi yang ada di dalam pusaran air abadi. Kita harus berhati-hati agar tidak diserbu. Ziyi memperingatkan. Apakah para pencari Snowdrifter itu yang kau rasakan sedang mengawasi kita, Izroth? Tanya Valentine. Tidak, kami masih diawasi dari kejauhan. Jawab Izroth. Guan Yu mengerutkan kening sambil berkata, apakah kau yakin suara itu bukan sedang mempermainkan kita? Memang, itu adalah kemungkinan yang telah kupertimbangkan. Namun, menurutku itu tidak mungkin terjadi. Jika aku harus membandingkannya dengan sesuatu, itu adalah seorang pemburu yang mengamati mangsanya. Izroth menjawab. Kita sedang diburu. Oleh apa atau siapa? Tanya Hals dengan heran. Saya tidak yakin. Namun, jika kami diburu, maka kami akan diserang saat kami dalam kondisi paling rentan, kata Izroth. Hanya sekelompok pengecut. Menunggu sampai kita lemah sebelum menyerang. Aku tidak takut pada beberapa orang lemah yang tidak punya keberanian untuk menghadapi kita secara langsung. Guan Yu menyatakan. Beberapa saat kemudian, Izroth dan kelompoknya tiba di depan sebuah gunung besar. Ada jalan panjang dan berliku di gunung yang tampaknya mengarah ke puncak. Hei, kamu nggak mungkin serius kan? Kata Hals dengan nada tidak percaya dalam suaranya. Kompas isolasi mengarahkan kita ke jalan pegunungan. Pilihan apa yang kita miliki? Kata Ziyi. Lagi pula, aku selalu ingin mendaki gunung. Apakah ini termasuk? Ahahaha, kata Guan Yu. Jalan menuju ke atas itu sempit, hati-hati dengan langkahmu. Izroth memperingatkan sebelum dia berjalan menuju awal jalan setapak pegunungan bersama yang lain. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Izroth saat ia mulai mendaki gunung. Izroth mengarahkan pandangannya ke atas gunung. Dari atas juga, Dasar bodoh. Berani naik gunung berbahaya. Kita harus berharap mati, Pemimpin harus menyerang. Makhluk tak dikenal itu berbicara dengan terbata-bata kepada makhluk yang lebih besar di depannya. Kami Valejika, para pemburu pusaran air abadi. Sabar. Snowdrifter menguji kekuatan, mereka kuat. Harus menunggu sampai lemah, lalu berharap mati. Kami berharap mereka mati. Pemimpin makhluk itu menjawab. Berdiri di belakang pemimpin, termasuk makhluk pertama yang berbicara, ada 5 makhluk lainnya.
Sulit untuk memahami deskripsi mereka karena hujan salju lebat yang disebabkan oleh badai salju, tetapi makhluk-makhluk itu tampak ditutupi oleh sejenis bulu putih dan setiap makhluk memegang jenis senjata yang berbeda. Saudara-saudara kita di depan, kita serang dengan dua cara. Begitu sampai di gunung berbahaya, harap mati. Pemimpin kelompok itu berkata saat mereka mulai berjalan ke atas, mengejar Izrod dan kelompoknya. Tidak lama setelah makhluk-makhluk itu memulai perjalanan mereka menyusuri jalan setapak pegunungan, 3 siluet muncul di tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Selanjutnya bab 156 Pemburu Pusaran Air Abadi.